Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Opi Hernayanti sebagai salah satu mahasiswi dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 7A, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Komputer dan Masyarakat, yaitu di mana tugasnya adalah membuat sebuah video edukasi berkaitan dengan teknologi yang berisikan kontribusi kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terdepan. Baiklah, di sini saya akan mengedukasi dengan program Free Village Domain namanya desa.id dalam upaya mengatasi digital divide dan menciptakan knowledge society. Baiklah, untuk latar belakang. Latar belakang dari program Free Domain Village ini, kita mengambil pengertian dari digital divide, dari pemahaman mengenai digital divide itu tersendiri adalah kesenjangan antara mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal akses dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi modern, dengan mereka yang tidak berpeluang menikmati teknologi tersebut. Digital divide juga dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara mereka yang menggunakan teknologi dengan yang tidak. Jadi biasanya digital divide ini terjadi di daerah terpencil ataupun daerah yang jauh dari ibu kota, seperti itu. Lalu apa yang menjadi penyebab utama terjadinya digital divide? Penyebab utama terjadinya digital divide itu sendiri adalah kurang memadainya infrastruktur yang ada seperti internet, listrik, komputer, dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan atau solusi? Upaya untuk mengatasi kesenjangan digital tidak cukup dengan hanya memberikan investasi berupa infrastruktur secara besar-besaran, tetapi diperlukan sebuah solusi integratif, solusi yang berkelanjutan dengan mengatasi problem kesenjangan digital, yakni dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi komunikasi dengan membentuk masyarakat informasi dan mengedukasi dari pentingnya TIK atau pentingnya teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, untuk mengatasi persoalan kesenjangan digital, terutama yang berkaitan dengan literasi dan pembuatan konten-konten digital, dapat kita bantu dengan memberikan sebuah program pemberian free domain kepada desa-desa sehingga nantinya setiap desa bisa memanfaatkan program free domain ini sehingga desa tersebut bisa membuat website mengenai desanya sendiri sehingga informasi mengenai yang ada di desanya bisa diakses oleh masyarakat secara luas, secara online, dan juga kita juga bisa mengetahui mengenai informasi-informasi desa-desa yang ada di luar atau yang jauh dari tempat kita berada, seperti itu. Dan free domain ini juga mendukung untuk meningkatkan knowledge society, seperti yang saya katakan tadi, mendukung pengetahuan masyarakat mengenai desa-desa yang ada di Indonesia dan juga menyelaraskan proses literasi dengan akses teknologi informasi dan komunikasi. Beranjak dari latar belakang, sekarang kita menuju ke tujuan dan manfaat. Adapun yang menjadi tujuan utama dari program pemberian Free Domain Village ini dengan desa.id yaitu pastinya untuk mensosialisasikan program Free Village Domain desa.id dalam upaya meningkatkan knowledge society yang menyelaraskan proses literasi dengan akses teknologi informasi dan komunikasi. Lalu untuk manfaat, adapun manfaat dari program ini adalah membantu, yang pastinya membantu mengurangi kesenjangan digital yang terjadi di daerah karena keterbatasan akses informasi. Lalu dengan adanya program Free Domain Village ini, kita bisa melihat dan menampilkan informasi tentang desa kita, ataupun kita bisa melihat informasi tentang suatu desa secara online. Lalu untuk manfaat yang ketiga, pastinya mendukung
digitalisasi dan meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia. Dan manfaat yang keempat adalah meningkatkan literasi dan pembuatan konten-konten digital, membantu meningkatkan literasi masyarakat dan pembuatan konten-konten digital seperti itu. Lalu bagaimana sih untuk mengatur dari pendaftaran domain desa.id? Sebelumnya pemerintah yang menyelenggarakan free akses untuk domain desa.id ini. Maka dari itu pemerintah di bawah naungan Kementerian Kominfo yang diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama, pendaftaran dilakukan di laman https://layanankominfo.go.id. Lalu di laman tersebut kita harus melengkapi syarat-syarat sebelum mendaftar. Nanti saya jelaskan apa aja yang menjadi persyaratan untuk menggunakan domain desa.id ini. Lalu pemakaian domain desa.id pada tahun pertama digratiskan dan tahun kedua dan berikutnya akan dikenai biaya sebesar 55.000 dan mungkin akan berubah ataupun akan menurun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu untuk yang ketiga, pendaftaran domain desa.id harus dari kalangan perangkat desa. Jadi untuk warga atau masyarakat desa biasa tidak bisa mendaftarkan domain ini, melainkan pihak yang berwenang seperti perangkat desa seperti sekretaris desa, kasih, serta KUR. Tetapi untuk staf desa ataupun warga biasa tidak bisa mendaftarkan domain seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, lamanya pendaftaran domain tergantung dengan Kementerian Kominfo. Jadi setelah mendaftarkan domain tersebut, pendaftaran perlu dicek secara manual untuk memastikan nih keaslian dokumen. Biasanya akan selesai dalam 2-3 minggu. Estimasi bisa diperkirakan selama 1 bulan. Lalu setelah domain aktif, kita akan memerlukan hosting untuk menyimpan data aplikasi website dan kita bisa menggunakan hostingan dari pihak mana saja, yang penting hosting tersebut berada di Indonesia. Dan karena data website desa itu penting, jadi tidak sembarang pihak dapat menampung data milik desa. Nah, ini adalah langkah-langkah pendaftaran domain desa.id. Yang pertama, kita melakukan pendaftaran akun di layanan.kominfo.go.id, lalu kita membuat email pada laman yang telah tertera, lalu nanti akan melakukan verifikasi akun email, lalu membuat permohonan domain desa. Di sini sudah saya terakan linknya. Lalu untuk konfirmasi akun domain dan mengubah nama server domain desa.id sesuai dengan hosting yang digunakan. Dan yang terakhir, ada persyaratan pendaftaran email.go.id dan domain desa secara garis besar di atas sebagai berikut. Seperti yang saya katakan tadi, untuk yang pertama yang bisa melakukan pendaftaran domain desa.id itu adalah perangkat desa. Maka untuk syarat pendaftaran yang pertama itu adalah SK pengangkatan Kades, Kades atau kepala desa. Lalu yang kedua adalah SK atau surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa yang ditunjuk sebagai admin. Lalu yang ketiga adalah surat permohonan dan surat kuasa kepada perangkat desa, dan yang terakhir adalah kartu tanda penduduk perangkat desa yang mendaftar atau yang ditunjuk sebagai admin. Oke, segitu saja penjelasan saya mengenai kontribusi saya untuk mendukung pemerintah dalam membantu mengatasi knowledge divide yang terjadi di Indonesia, dan saya harap dengan adanya program Free Domain Village ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh perangkat desa yang ada di wilayah Indonesia. Desa-desa yang ada di wilayah Indonesia bisa memanfaatkan program Free Village ini untuk memberikan informasi mengenai desanya dan juga bisa mengakses informasi desa-desa yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Jadi seluruh informasi di desa tersebut bisa kita akses bersama. Baiklah, terima kasih. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.